bilang saja tidak hadir ya. Arya Samsul. Yang angkat yang nanya ya. Akmal Satria. Anissa Nur Latifah. Arfa Al-Fauzan. Kenapa? Dea Ines. Dina Zulfia. Edi Saptadi. Fitri. Hadi. Hana Fadila. Inhan Nuryanti. Ria. Muhammad Aziz. Muhammad Alif Rifai. Muhammad Alfia. Muhammad Evan. Muhammad Rizki. Muftia. Muhammad Nova. Muhammad Raifah. Oke, semuanya hadir ya. Yang sakit, yang apa? Itu yang tidak hadir. Tidak ada keterangan sama sekali. Oke. Silakan kita lanjut ke materi, yaitu tentang bagaimana kita menjadi seorang negosiator. Tanya apa itu negosiasi? Coba. Ada yang tahu apa itu negosiasi? Tawar menawar. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Negosiasi itu merupakan proses komunikasi yang di antara kedua belah pihak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan jalan atau solusi di antara kedua belah pihak. Biasanya negosiasi ini berfungsi untuk bisa proses tawar-menawar, ya, atau misalkan negosiasi tentang pendapat dan juga sebagainya. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menjadi negosiator dulu, ya. Artinya, ketika kita bernegosiasi, itu di situ kita mengemukakan sebuah pendapat, di mana apakah pendapat kita itu bisa diterima oleh pihak lain ataupun tidak. Maka di situ diperlukan adanya negosiasi. Supaya apa? Fungsi dari negosiasi ini yaitu untuk memberikan penjelasan atau kesepakatan di antara kedua belah pihak, baik itu negosiasi jual beli, ya, mengemukakan pendapat, atau negosiasi dalam bentuk hal yang lainnya yang memang memberikan manfaat kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, ya. Nah, di dalam negosiasi itu terdapat beberapa struktur yang harus diperhatikan, ya, dalam membuat sebuah negosiasi. Yang pertama itu ada orientasi. Apa itu orientasi? Nah, berisi tujuan yang ingin disampaikan oleh salah satu pihak. Nah, orientasi ini merupakan awal pembuka dari sebuah negosiasi, di mana di situ kita mengemukakan baik itu proses tawar-menawar maupun mengemukakan sebuah pendapat, sehingga terjalin komunikasi di antara kedua belah pihak. Contoh misalkan ketika kita bernegosiasi mengenai tawar-menawar, misalkan kita membeli suatu produk, ya, tentu kita akan bersosialisasi atau bernegosiasi dengan seorang pedagang. Di situ awalnya kita melihat suatu produk, kemudian kita bertanya kepada pedagang tersebut mengenai harga atau produk yang dijual tersebut. Nah, kalau misalkan harga yang tertera di dalam produk tersebut
negosiasi? Nah, mungkin di situ kalian tahu bagaimana cara menjadi negosiator yang ulung atau negosiasi yang mahir dalam mengemukakan suatu pendapat. Kemudian struktur yang kedua itu ada pengajuan. Apa itu pengajuan? Berisi awal permintaan atau tawaran dari salah satu pihak. Nah, pengajuan ini merupakan suatu isi yang mengemukakan suatu permintaan. Misalkan harga tersebut tidak cocok dengan kita, boleh kita mengajukan penawaran supaya apa? Supaya ada diskon penurunan harga. Kalau memang keduanya sudah disepakati antara harga yang ditawarkan dengan harga yang akan kita beli, kalau memang dua-duanya sudah setuju, itu bisa dilakukan sebuah transaksi. Kemudian struktur yang ketiga apa? Penawaran. Ada penawaran. Apa itu penawaran? Berisi argumentasi dari pihak yang mengajukan kepada pihak lain untuk mempertahankan tujuannya agar setuju. Oke. Penawaran itu memberikan sebuah argumen atau pendapat mengenai permintaan atau pihak yang mengajukan kepada pihak yang memberikan sebuah penawaran atau yang mempertahankan tujuannya agar disetujui. Nah, tadi kan struktur negosiasi itu ada orientasi, ya, ada pengajuan, ada penawaran, kemudian ada persetujuan. Apa itu persetujuan? Berisi penolakan atau penerimaan dari salah satu pihak dengan alasan tertentu. Nah, berisi penerimaan atau penolakan di antara kedua belah pihak sehingga terjadi suatu negosiasi, baik itu nanti hasilnya memberikan sebuah penolakan atau persetujuan dalam proses transaksi atau mengemukakan sebuah pendapat. Sampai di sini paham? Mengenai bagaimana cara kita menjadi negosiator yang ulung? Paham. Oke. Kalau memang kalian sudah paham, silahkan kalian buat contoh negosiasi. Ya. Kalau negosiasi berarti terdiri dari dua orang. Silahkan kalian buat, nanti kalian presentasikan di depan. Oke? Ya, silahkan. Sudah dibuat?
pendanaan, kami berencana menggalang dana dari sponsor. Kami juga berharap mendapatkan bantuan dana dari sekolah untuk menyewa peralatan tambahan. Terkait kebersihan, kami membuat panitia kebersihan dan petugas keamanan sekolah untuk memastikan keamanan. Baik, saya setuju. Namun kan tidak semua persiapan sudah matang. Terima kasih. Kami akan menyusun rencana lebih rinci dan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu adalah contoh cara bernegosiasi yang baik. Nah, tadi pemaparan negosiasi yang disampaikan oleh teman kita itu sudah memenuhi ada proses orientasinya kan? Berarti proses tahap awal dalam mengemukakan negosiasi. Kemudian ada pengajuan, ya, ada persetujuan, penawaran dan juga persetujuan. Nah, proses negosiasi tersebut itu sudah memenuhi struktur dalam mengemukakan sebuah negosiasi. Apakah sampai di sini kalian dapat memahami mengenai negosiasi yang disampaikan oleh teman kalian tadi? Oke. Nah, ingat ya, ketika kita bernegosiasi, ya, berarti kita harus belajar mengemukakan sebuah pendapat, sehingga pendapat yang kita sampaikan atau misalkan baik itu berupa pengajuan, permintaan, penawaran, itu semuanya dikemukakan itu harus jelas. Bagaimana cara kita menjadi negosiator yang baik, ya? Bagaimana cara kita mengemukakan pendapat yang baik, ya? Bagaimana cara kita memberikan sebuah persetujuan yang baik, sehingga terjadilah proses negosiasi baik dalam proses jual beli maupun dalam mengemukakan sebuah pendapat, sehingga terjalin komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan maupun yang merasa diasingkan. Jadi semuanya itu prosesnya kalau misalkan kita mau menolak, tolak secara baik, ya, agar apa? Agar tidak menyakiti salah satu pihak, sehingga keduanya saling tidak dirugikan, tetapi sama-sama diuntungkan. Itulah cara kita belajar bernegosiasi, belajar berkomunikasi yang baik, sehingga kita mampu memberikan sebuah komunikasi yang relevan dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, mungkin ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana cara kita menjadi sebuah negosiator yang baik. Sudah paham? Oke. Untuk selanjutnya, mohon kalian ya untuk dipelajari lagi mengenai materi yang disampaikan tadi. Yang untuk kedepannya itu masih ada materi negosiasi selanjutnya ya. Jadi untuk materi ini kalian pelajari lagi mengenai struktur teks negosiasi tersebut melalui orientasi, pengajuan penawaran, pengajuan permintaan, dan juga persetujuan. Nah, itu adalah langkah awal dalam membuat sebuah negosiasi. Oke, sampai di sini mungkin materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik penyampaian kata ataupun materi yang disampaikan masih kurang jelas. Kita belajar sama-sama. Apabila masih ada yang tidak kalian pahami, boleh nanti kita dikerjakan lagi atau dibahas lagi bersama-sama ya. Mungkin itu adalah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan